Yang kita tahu bahwa belakangan memang Jokowi juga sudah membangun dinasti politik dan, di tahun 2019 yang lalu juga kita memang, oligarki itu tidak hanya dikuasai oleh satu orang saja, tapi orang-orang kroni-kroni yang ada di belakang Jokowi itu juga memainkan peran, oligarki itu dari bidang bisnis maupun dari, politiknya itu sendiri gitu. Ada Luhut, masih ada orang-orang dulu juga masih ada Prabowo, masih ada Wiranto, Hendro Priyono, dan lain sebagainya, yang itu merupakan semua aktor-aktor, pelanggaran HAM berat masa lalu begitu. Jadi, memang sebenarnya menurut saya tidak hanya untuk mengamankan kekuasaan Jokowi itu sendiri, tetapi memang untuk mengamankan bagaimana sistem oligarki dan juga emang kultur-kultur orde baru selama ini tuh sebenarnya nggak pernah hilang, cuman memang bergerak dengan cara yang berbeda saja begitu. Jadi walaupun Jokowinya lengser tahun 2024, kita bisa jamin bahwa yang akan mencalonkan diri adalah orang-orang terdekat lagi. Kemarin Prabowo dan PDIP, Gerindra ya dengan PDIP sudah mendeklarasikan bahwa mereka akan bekerja sama pada pemilu tahun 2002. Nah, ini bisa dibayangkan bahwa memang sebenarnya semua sudah disusun dan pengamanan ini merupakan salah satu cara sepertinya memang untuk mengamankan masyarakat seperti itu. Tadi juga saya lupa bilang bagaimana soal sebenarnya militerisme ini juga masih menghantui kita, tidak hanya kita lepas dari Orde Baru, tapi hingga hari ini pun masih ada karena baru beberapa minggu yang lalu Menteri Pertahanan mengeluarkan wacana untuk melakukan wajib militer bagi mahasiswa dan itu dimasukkan ke dalam SKS. Padahal kita tahu bahwa Indonesia yang tidak punya urgensi, tidak dalam situasi perang, tidak dalam situasi konflik, tapi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan juga Menteri Pendidikan mewacanakan untuk adanya Komcat yang berasal dari mahasiswa. Nah, ini menjadi tanya-tanya besar, kenapa sebenarnya harus sekarang mahasiswa ini diberikan pendidikan militer gitu di tengah-tengah pendidikan studinya dia di perguruan tinggi begitu. Kenapa harus sampai ada Komcat? Apakah memang pasukan militer atau memang untuk mengamankan para mahasiswa? Supaya memang mahasiswa sangat aktif gitu dalam menyuarakan pendapat gitu ya terkait soal situasi hari ini. Mulai dari ketika Omnibus mulai muncul, mulai dari tahun lalu reformasi di korupsi dan lain sebagainya, yang itu motor utamanya adalah anak muda begitu. Jadi memang perlu dicatat bahwa ternyata di term kedua Jokowi ini bukannya malah semakin demokratis dan semakin ramah akan hak asasi manusia, tapi justru malah semakin represif gitu karena pendekatan-pendekatannya, perluasan dari tadi yang sudah dijelaskan sama bapak-bapak semua, bahwa memang semua itu diperluas gitu, semua itu memang diberikan kepada aparat keamanan dan pertahanan, distrik-distrik militer ditambah. Berbicara soal Papua juga, bahkan ya sebenarnya Papua itu kan bukan daerah operasi militer seperti dulu di Aceh, tetapi distrik-distrik militernya terus ditambah semakin hari gitu ya. Sama seperti di Poso juga begitu. Nah, jadi belum lagi kalau misalkan berbicara soal bisnis militer, keterlibatan bisnis korporat terhadap polisi sendiri gitu sebagai penjaga dari perusahaannya itu dan segala macam. Itu sebenarnya yang memang mengakibatkan bahwa demokratisasi hak asasi manusia dan juga bagaimana soal kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, kebebasan sipil itu memang makin kecil sekarang ruangnya. Kalau misalkan dari kita berkaca dari soal kebijakan, tadi Pak Made bilang juga soal UU Ormas ya. Soal UU Ormas kita tahu bahwa itu akan sangat berbahaya dan memang berbahaya. Sudah banyak juga ormas-ormas Islam radikal yang misalkan langsung di-cut begitu saja tanpa ada proses pengadilan dan lain sebagainya, dan itu mungkin bisa kena juga ke organisasi sipil gitu, seperti NGO-NGO yang ada begitu. Nah, itu sebenarnya sudah terlihat dari term pertama dan sekarang di term kedua itu lebih malahan jadi lebih jelas dan lebih kentara gitu sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden maupun pemerintah secara umum begitu. Karena saya melihat bahwa memang ruang untuk kita memberikan pendapat, ruang untuk kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah memang cukup luas hari ini.
Tetapi itu hanya sebagai formalitas, sebagai catatan atau kredensial bagi mereka bahwa mereka sudah melibatkan apa namanya pendapat dari masyarakat sipil. Tetapi sebenarnya pendapat itu tidak pernah dijadikan konsiderasi sama sekali gitu. Kalau misalkan emang dijadikan konsiderasi ya seharusnya RKUHP, Omnibus Law itu tidak terjadi gitu sekarang. Tetapi itu hanya dijadikan sebagai satu buah formalitas saja gitu bahwa persyaratan ada pelibatan masyarakat sipil di dalam itu. Tapi secara realita tidak pernah terjadi gitu. Maksudnya rekomendasi-rekomendasi itu tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah itu sendiri. Dan selain itu juga upaya-upaya penggembosan, upaya-upaya apa namanya agar masyarakat sipil itu geraknya semakin terbatas atau kita biasa nyebutnya civic shrinking space itu tidak hanya datang dari kebijakan, tetapi tadi karena polisi sudah memiliki platform yang cukup canggih, polisi juga memiliki banyak keleluasaan untuk apa namanya melakukan dalam tanda kutip penyelidikan, sehingga bentuk-bentuk teror itu tidak hanya datang secara langsung. Kalau dulu kan zaman 98 diculik atau misalkan pukuli atau misalkan dihadang di jalan dan lain sebagainya. Sekarang lebih banyak dilakukan lewat platform digital. Jadi teror-terornya itu berupa teror-teror pertasan, terus ditelepon oleh nomor-nomor tidak dikenal, diancam, bahkan kalau dari aplikasi ojek online itu dipesenin apa makanan, taunya sebenarnya dia nggak pesen gitu, jadi sangat apa ya caranya iseng banget gitu. Jadi emang dengan cara-cara yang kekinian dan sangat adaptif, tapi itu menimbulkan rasa takut gitu. Jadi membuat masyarakat sendiri sebenarnya enggan untuk bersuara karena pada akhirnya memang dibuat takut karena secara digital dan kita sehari-hari memang megangnya sekarang lebih banyak di online. Pada akhirnya itu membuat itu sendiri mundur gitu. Kalau Pak Made bilang apa namanya gerakan hari ini tidak sesuai tidak sekuat tahun 98 benar karena memang upaya-upayanya dan juga cara-caranya mereka ini semakin adaptif untuk tahu bagaimana kita bergerak begitu karena surveillance dan juga upaya-upaya pertasan itu sangat mudah untuk dilakukan gitu hari ini karena mereka memang punya platform yang cukup canggih gitu.